Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih kita akan berbincang dengan Pak Mukroni, Pak Heri, dan juga Pak Haryadi. Pak Mukroni, apakah sarannya juga sama seperti Pak Haryadi? Ini nasibnya gimana kalau diulang-ulang terus, efeknya sampai sebesar apa, khususnya di sektor yang bergerak di bidang makanan? Kan sekarang belum juga boleh dine-in informasinya, kalau yang di pusat-pusat perbelanjaan atau waktunya masih 20 menit saja. Ya, Mbak Ken, sebenarnya kami itu kalau dibilang ya separuh nyawanya sudah dicabut ya. Karena ini kan tadi yang dinyatakan Pak Haryadi juga kan 1 tahun setengah lah ya. Ini teman-teman kan untuk sewa tempat ini juga kan tahun ini lumayan juga. Ini kita kan sektor informal tapi kan kita juga nyewa tempat ya. Ini yang biaya yang besar ini kan disewa tempat. Ini setahun mau memperpanjang ini juga susah ini. Artinya terus yang kedua teman-teman setahun ini juga banyak beban, misalnya cicilan dan lain sebagainya. Ini kita mengapresiasi bantuan tunai ya yang 1,2 dan sebagainya. Tapi yang kami butuhkan ini permodalan, Mbak. Ini teman-teman yang terpuruk ini kan susah untuk mendapatkan akses modal karena tadi ada beban yang harus kita lunasi. Nah, sementara mohon maaf ini untuk proses akses permodalan itu harus ada by checking dan sebagainya. Ini teman-teman akhirnya kan ya menyerah saja gitu kan, sampai bagaimana supaya melanjutkan atau istilahnya tetap berusaha dengan kondisi-kondisi yang memprihatinkan ini, Mbak. Tapi sepengetahuan saya begitu Pak ya, untuk bantuan modal kan memang ada formulasinya dari pusat maupun daerah gitu. Nah, apakah teman-teman di lapangan gitu, teman-temannya Pak Mukroni juga masih kesulitan mendapatkan akses itu gitu Pak? Iya, sampai sekarang kita susah ya. Kemarin kita ada permintaan gitu kan, tapi ada beberapa hal yang kita belum penuhi, misalnya NIB ya, NIB nomor induk berusaha. Teman-teman ada yang sudah, ada yang belum. Untuk mengakses NIB ini masih sulit gitu kan, dengan program OSS dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk izin usaha-usaha misalnya ke kelurahan, ke kecamatan, itu mungkin gampang gitu kan. Tapi dengan online ini sebenarnya kan lebih gampang, tapi ternyata di lapangan juga susah gitu kan untuk mengakses itu kan. Itu satu. Yang kedua, kita ini juga permodalan kita kan sudah istilahnya pinjam ke sana ke sini, gali lubang tutup lubang, Mbak. Oleh karena itu ya ini mohon permodalan, akses ke beberapa perbankan dan sebagainya tolong dipermudah, karena ini faktor yang sangat urgensi ketimbang BLT tadi, Mbak. 1,2 itu kan mohon maaf untuk bayar listrik, untuk gaji karyawan dan sebagainya juga ya mohon maaf itu minim sekali, kurang. Pak Haryadi, tadi kan disampaikan Pak Haryadi, ini mau sampai kapan berulang seperti ini polanya? Nah, kalau dari teman-teman pengusaha, Pak Haryadi, desain seperti apa sih yang bisa diusulkan mungkin kepada pemerintah supaya ini kita bisa dibilang sudah harus berdamai, hidup bersama dengan corona, supaya pola ini tidak terus berulang, teman-teman para pengusaha ini juga bisa bertahan, bahkan bisa kembali tumbuh lagi, Pak Haryadi? Ya, jadi tadi sudah kami sampaikan kan bahwa WHO aja sudah memberikan sinyal ini akan menjadi endemik ya. Artinya dia ada virus ini akan ada selamanya. Nah, sambil menunggu herd immunity terjadi, memang ya kita harus melaksanakan 3T itu dengan benar, Mas, Mbak. Testing, tracing, treatmentnya itu betul-betul sungguh-sungguh harus kita lakukan. Vaksinnya juga demikian, 3T plus V. Nah, ini semua kan data-data yang ada menunjukkan bahwa memang kita sudah melakukan, tapi masih jauh daripada target kita bersama. Nah, ini kita jangan bias dengan masalah-masalah lain dulu ya. Itu dulu. Kita ini bagaimana solusinya bisa cepat. Tadi saya sudah sampaikan, saya WA juga ke Mas Heri itu nanti cerita tentang India tadi ya. Jadi kalau testingnya itu akan lebih mudah, Mbak, itu paling tidak orang akan lebih merasa aman kan kalau dia udah saya untuk pergi PCR lebih murah misalnya kayak itu. India tuh menurut saya salah satu keberhasilan mereka adalah itu gitu loh, mengendalikan sudah dari titik awal. Jadi itu bisa lakukan. Tapi kalau ini dibiarkan begini, Mbak, terus-menerus nggak ada yang tahan. Tadi Pak Mukroni bilang meminta modal kerja. Saya yakin banknya nggak bakal ngasih.
Karena dia pasti lihat risikonya tinggi kan. Sama aja Pak Muhroni dengan sektor saya sama. Sektor hotel dan restoran sama persis. Pariwisata tuh sama. Karena dianggap bermasalah gitu. Jadi banknya itu biar dikasih penjaminan, saya jamin tidak akan keluar, tidak akan dibantu. Nah ini juga satu masalah. Jadi kita itu benar-benar survival secara sendiri-sendiri. Jadi mohon maaf kalau saya bilang sih, ya dibiarkan aja gitu loh. Pak Muhroni terserah deh, mau mati mau enggak, ya itu urusan kamu. Begitu ya Pak Muhroni ya, kalau saya lihat ya Pak Muhroni ya. Karena kenyataan di lapangan begitu. Tidak mudah. Jadi bantuan tadi betul ada bantuan tadi tidak akan cukup Mbak. Nah, jadi kita juga menyadari itu, kita juga tidak mau complaining ya, mempermasalahkan pemerintah tidak sama sekali. Tapi ini adalah satu-satunya jalan kita keluar itu adalah memang supaya masyarakat itu bisa bergerak lagi gitu loh, Mbak Ana, Mas Bayu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, mau berapa juga nggak akan kuat. Nah ini yang makanya tadi saya bilang, ayo kita mulai, kita bedah deh semua nih, masih ada waktu nih Mas Heri, kita lihat semua biaya-biaya kita bagaimana. Mulai tidak hanya masalah di testing aja Mas ya, juga nanti di biaya treatment. Betul tuh bahwa kita untuk COVID sampai 400 juta per orang misalnya gitu kan. Negara menanggung anggaran sedemikian, kita bedah semuanya sehingga memang akhirnya dari beban negara itu juga bisa kita ringankan dan kita lebih prepare. Artinya kalau kita itu terkena, itu kita bisa langsung menyembuhkan atau bisa men-treatment diri kita sendiri gitu Mbak. Yang isoman ini kan juga sebenarnya banyak yang sembuh, yang tidak perlu harus masuk rumah sakit demikian Mbak. Jadi intinya adalah bahwa stimulus apapun kalau tidak diselesaikan di ujungnya, di permulaannya itu menurut saya susah. Jadi masalah penanganan si virusnya ini sendiri harus mendapatkan perhatian kita semua. Oke, terakhir ke Mas Heri menutup dan juga membalas mungkin japrinya tadi ya Pak Haryadi ya, apa disampaikan itu komparasi disampaikan dengan di sini ya, biar kita gimana, tahu. Mas Her? Halo Mas Her. Saya sepakat bahwa kita harus menyelesaikan persoalan itu di hulu, dan memang berapapun uang yang kita siapkan untuk di hilir ya penanganan kesehatan itu tidak akan cukup, karena kalau kita lihat struktur anggaran negara sekarang ya dari 700 triliun lebih, itu sebenarnya yang untuk penanganan kesehatan itu hanya 214 triliun. Sisanya adalah untuk perlindungan sosial dan juga insentif ekonomi. Tapi seperti disampaikan oleh Pak Muhroni maupun Pak Haryadi, berapapun uang yang kita siapkan untuk insentif, untuk perlinsos itu tidak akan cukup, karena memang kebutuhannya jauh lebih besar dari itu. Artinya apa? Bahwa kita harus segera memutar ekonomi ini sehingga masyarakat itu juga bisa menolong dirinya sendiri. Tentu saja ini menjadi concern yang sangat besar, dan tadi setuju bahwa ini harus diduduk bersama lagi, dibahas lagi secara lebih detail, khususnya adalah bagaimana kalau nanti kita mengantisipasi dari pandemi ini menuju endemik. Artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini, tentu saja dengan sebuah adaptasi kebiasaan baru yang harus disesuaikan. Ini PR yang sangat besar Mbak, karena mengubah perilaku masyarakat dalam 1 tahun 4 bulan ini juga ternyata naik turun gitu ya. Kurvanya gitu. Kalau kasusnya lagi tinggi, disiplin tiba-tiba naik pesat. Kalau kasusnya turun, itu disiplinnya juga longgar. Nah ini yang tidak kita bisa tolerir di masa yang akan datang, di mana kita harus tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Oke, baik. Mas Heri, terima kasih. Pak Haryadi, terima kasih. Pak Mukroni juga terima kasih sudah Bapak-bapak. ngobrol. Mungkin ini saatnya untuk memulai kebiasaan yang baru, memasuki normal yang baru, supaya semuanya bisa sama-sama bangkit. Terima kasih Bapak-bapak sekali lagi. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat.